Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat permohonan cerai talak, ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa gugatan itu atau permohonan itu setidak-tidaknya harus memenuhi 3 syarat, ya. Ketika 3 syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan itu tidak jelas, sehingga bisa membuat gugatan tersebut menjadi kabur. Ketika sudah kabur, nanti akan bisa ditolak, atau dengan istilah lain disebut dengan NO. Setidak-tidaknya dalam gugatan itu harus memenuhi 3 unsur atau 3 syarat. Yang pertama adalah identitas para pihak, atau kita menyebutnya dengan persona standi in judicio, ya. Itu dalam bahasa hukumnya. Kemudian yang kedua, alasan-alasan gugatan, ya. Setiap gugatan itu harus ada alasan, atau dalam istilah lain disebut dengan fundamentum petendi. Kalau dalam bahasa lainnya lagi disebut dengan posita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang harus terpenuhi dalam sebuah gugatan, yaitu adanya tuntutan, ya. Dalam istilah lain disebut dengan petitum. Nanti akan coba kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama, ketika permohonan cerai talak itu, ya, menggunakan kuasa hukum atau menggunakan pengacara, yang jelas yang digunakan pertama adalah kop kantor pengacaranya. Sebagai contoh, kantor advokat konsultan hukum Dr. Khairi dan rekan, ya. Alamat Jalan Laksamana, Gang AMD, Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Handphone atau WhatsApp 0823 87888817. Email hi_advokat@yahoo.com. Langkah pertama yang dilakukan adalah dijelaskan atau ditulis di mana gugatan ini dan kapan gugatan ini dibuat. Contohnya Bengkalis 01 Juni 2022, ya. Bengkalis 01 Juni 2022. Berikutnya, gugatan atau permohonan itu ditujukan kepada siapa? Jika permohonan cerai talak khusus bagi seorang muslim, maka permohonan itu diajukan di Pengadilan Agama Bengkalis, ya. Maka dapat kita tulis kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bengkalis misalnya, ya. Di Bengkalis, ya. Kita gunakan di Bengkalis boleh, kemudian kita menggunakan alamat misalnya jalan juga diperbolehkan. Tidak perlu kita permasalahkan. Hal permohonan cerai talak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan salam, karena di pengadilan agama, ya, hakimnya 100% adalah muslim. Dengan hormat, ya, yang bertanda tangan di bawah ini, misal 1 Dr. Khairi SSYMH, 2 M. Ismail SHMH, advokat dan konsultan hukum dari kantor advokat konsultan hukum Dr. Khairi SSYMH dan rekan, yang beralamat di Jalan Laksamana, Gang AMD,
Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Ya, ini adalah identitas kuasa hukumnya. Selanjutnya, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001-ADFK-6-2022 bertindak untuk dan atas nama, ya. Ini jangan sampai tidak dimasukkan, ya. Redaksi kalimat ini jangan sampai tidak dimasukkan karena permohonan ini menggunakan kuasa hukum. Maka surat kuasa atau identitas kuasa harus dijelaskan di permohonan ini. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001-ADFK-6-2022 bertindak untuk dan atas nama, ya. Sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama harus memuat identitas para pihak. Nah, maka identitas pemohon dan identitas termohon juga kita jelaskan. Nama, misalnya ini pemohonnya Ahmad bin Ibrahim. Nik, ya, sesuai dengan nik yang bersangkutan. Tempat tanggal lahir misalnya Bengkalis 01 Januari 1990. Umur 32 tahun. Agama Islam. Alamat Jalan Pelajar nomor 1 RT 1 RW 1 Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Bisa ditambah dengan identitas lain, misalnya pekerjaan ataupun identitas lain yang menunjukkan identitas pemohon. Selanjutnya disebut sebagai pemohon, ya. Setelah itu, dengan ini perkenankan kami mengajukan permohonan cerai talak terhadap. Ini yang di bawah ini adalah identitas termohon. Nama, misalnya Fatimah binti Adam. Niknya sesuai dengan identitas yang bersangkutan. Tempat tanggal lahir misalnya Banten 01 April 1991. Umur 31 tahun, agama Islam. Alamat Jalan Makmur nomor 3 RT 4 RW 5 Kelurahan Rimbas Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, ya. Selanjutnya disebut sebagai termohon, ya. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Kemudian syarat yang kedua sebuah gugatan yaitu alasan-alasan gugatan, ya, atau disebut dengan fundamentum petendi atau disebut dengan posita. Maka kita harus memasukkan positanya, ya. Posita ini ada dua bagian. Yang pertama bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwa, ya. Yang pertama menguraikan kejadian atau peristiwa. Yang kedua bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya, ya. Itu posita. Baik, kita lihat positanya. Adapun permohonan cerai talak ini pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut, ya. Ini peristiwanya. 1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2020, misal nih, ya, telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan agama kecamatan, ya. Nanti ditulis kecamatannya sebagaimana tercatat dalam akte nikah nomor, ya, ditulis nomor akte nikahnya tertanggal tanggal berapa. Itu peristiwanya. Kemudian peristiwa yang kedua, bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak. Ya, artinya tidak ada paksaan atau tidak ada alasan lain, ya, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia
dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu peristiwanya. Kemudian yang ketiga, bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama pemohon di jalan apa disebutkan, kemudian nomor berapa, RT berapa, RW berapa, kelurahannya apa, kecamatan apa, dan kabupaten apa. Itu peristiwanya. Kemudian yang keempat, bahwa selama perkawinan, pemohon dan termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum atau sudah dikaruniai anak, ya. Ketika belum, tidak perlu dituliskan nama anaknya. Ketika sudah memiliki anak, maka anak-anaknya harus disebutkan, ya. Namanya, kemudian jenis kelaminnya, lahir pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, di mana, ya. Kita lanjutkan. Kemudian peristiwa yang kelima yang kita uraikan, bahwa kebahagiaan yang dirasakan pemohon setelah berumah tangga dengan termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan, ya, disebutkan. Kemudian tahunnya juga disebutkan. Karena sejak bulan, nah, disebutkan juga, kemudian tahunnya disebutkan juga, ketentraman rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang menyebabkan antara lain, ya, harus ditulis secara rinci dan jelas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya percekcokan atau pertengkaran. Misalnya masalah ekonomi, ya, kemudian mungkin masalah makanan, bisa masalah pakaian, atau masalah-masalah yang lain, ya. Mungkin istrinya selingkuh atau yang lain. Semua masalah yang menyebabkan percekcokan dan pertengkaran harus diuraikan dan dijelaskan satu persatu secara rinci dan jelas. Kemudian peristiwa berikutnya yang keenam, bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan apa, tahun berapa, antara pemohon dan termohon telah pisah ranjang, sehingga sejak bulan sebutkan, kemudian tahun sebutkan, antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang. Jika dia pisah rumah, maka perlu dijelaskan dan sudah pisah rumah selama, ya. Kemudian peristiwa yang ketujuh, bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina, ya, untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian. Itu adalah kejadian atau peristiwa, ya. Uraian kejadian atau peristiwa. Berikutnya yang kedelapan. Yang kedelapan ini sudah masuk kepada bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya, ya. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junto, ya, pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, ya. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan. Artinya peristiwa-peristiwa yang sudah diuraikan tadi sudah memenuhi dasar hukum atau sudah memenuhi unsur aturan undang-undang yang membolehkan untuk mengajukan permohonan cerai talak. Kemudian yang kesembilan, nah ini kesembilan, ya, ada salah penulisan, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama serta SEMA nomor 28, ya, tahun 2002 tanggal 22 Oktober 2022
memerintahkan panitera pengadilan agama ya Bengkalis misalnya atau Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal pemohon dan termohon dan kantor urusan agama tempat perkawinan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. Kemudian yang ke-10 bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara ya. Baik, itu adalah alasan-alasan gugatan atau disebut dengan fundamentum petendi atau posita. Setelah itu kita akan masuk kepada tuntutan atau disebut dengan petitum ya, petitum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut. Primer ini adalah tuntutan pokok ya atau tuntutan yang sebenarnya ya yang diminta oleh para pihak ya terhadap majelis hakim. Primer itu adalah tuntutan pokok. Apa tuntutan pokoknya? 1. Mengabulkan permohonan pemohon. Yang kedua, memberikan izin kepada pemohon, ya disebutkan namanya bin siapa untuk menjatuhkan talak 1 roj'i, ya. Karena ini adalah talak yang pertama atau permohonan talak yang pertama, maka menjatuhkan talak 1 roj'i. Kalau yang kedua, bain, ya. Terhadap termohon, ya. Siapa namanya disebutkan binti siapa di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ya, itu tuntutannya ya, tuntutan primernya. Syarat ketiga gugatan yaitu adanya tuntutan atau petitum. Yang pertama adalah petitum primer yaitu tuntutan pokoknya. Yang ketiga, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkalis untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kantor urusan agama tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. Yang keempat, membebankan biaya perkara kepada pemohon. Kemudian yang kedua, subsidiar ya. Subsidiar ini adalah tuntutan tambahan. Yang tadi primer ya, tuntutan pokok. Yang kedua subsidiar, tuntutan atau tambahan. Mohon putusan yang seadil-adilnya ya. Tuntutan tambahannya adalah mohon putusan yang seadil-adilnya. Setelah itu demikianlah permohonan ini diajukan atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Agama Bengkalis. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa pemohon ditandatangani misalnya Dr. Khairi SSYMH kemudian M. Ismail SHMH. Setelah ditandatangani distempel dengan stempel kantor kuasanya. Demikianlah cara membuat permohonan cerai talak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.